Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit ya Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya izin memulai gitu ya untuk agenda pelatihan pada pagi hari ini. Mungkin Kang Ramdan sudah sudah record? Oke. Oke, untuk pelatihan ini di-record ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ingin melihat ulasannya nanti gitu ya atau rangkumannya nanti itu bisa kami kirimkan untuk link Google Drive-nya nanti ya melalui grup koordinasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya pada pagi hari ini atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul ya pada agenda di pagi hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Selamat datang Bapak Ibu semua, saya ucapkan di agenda pelatihan SIAKAD 4.0 Expert Series dengan tema efisiensi pengelolaan fitur wisuda SIAKAD 4.0 gitu ya. Perkenalkan, saya Ima gitu ya, selaku MC yang akan memandu jalannya agenda pelatihan pada pelatihan series SIAKAD 4.0 di pagi hari ini gitu ya. Hadirin sekalian Bapak Ibu yang saya hormati, acara pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai penggunaan fitur wisuda agar bisa digunakan oleh seluruh pengguna SIAKAD 4.0 secara optimal gitu ya. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, selain pelatihan fitur wisuda, kami juga akan memberikan spoiler terkait fitur yang akan di launching gitu ya di awal tahun 2025 ini, yaitu fitur presensi QR Code. Di mana fitur ini bisa membantu memudahkan proses presensi, menjadikannya lebih cepat dan efisien bagi dosen serta mahasiswa. Gitu. Nah, ini selanjutnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu gitu ya untuk agenda pelatihan pada pagi hari ini gitu ya. Yang pertama ada pembukaan. Kemudian yang kedua ada pembacaan materi pengantar mengenai pentingnya fitur wisuda dan barcode presensi nanti akan disampaikan oleh saya. Kemudian yang ketiga ada pelatihan fitur wisuda secara langsung yang dipandu oleh tim ahli atau trainer kami yaitu Mas Kiki Setiawan gitu ya. Kemudian yang keempat ada sesi tanya jawab mengenai fitur wisuda dan presensi perkuliahan yang menggunakan fitur QR Code. Oke, yang kelima ada demo fitur presensi perkuliahan yang menggunakan QR Code maksud saya yang akan secara langsung dipandu oleh trainer kami atau tim ahli kami yaitu Mas Kiki Setiawan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab mengenai fitur wisuda dan presensi perkuliahan yang akan menggunakan fitur QR Code. Kemudian yang selanjutnya terakhir ada penutupan. Nah, ini untuk mengawali acara hari ini, izin saya memperkenalkan Mas Kiki Setiawan udah stay gitu ya di Zoom. Sudah Oke. hadir, Mbak. Nah, ini Mas Kiki Setiawan selaku trainer atau tim ahli pada hari ini ya untuk pelatihan SIAKAD Expert gitu ya. Halo Mas Kiki. Oke, Oke, Bu. untuk menyampaikan materi gitu ya serta demo nanti akan disampaikan oleh Mas Kiki gitu ya. Nah, ini sebelum pemaparan dan demo izin saya perkenalkan secara singkat gitu ya eh, untuk fitur QR Code ini gitu ya sebentar. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, mungkin sudah tampil ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk tema pelatihan SIAKAD 4.0 Expert Series pada pagi hari ini yaitu efisiensi pengelolaan fitur wisuda SIAKAD 4.0 dan presensi perkuliahan menggunakan QR Code gitu ya untuk memaksimalkan kemudahan penjadwalan, pendaftaran, dan presensi wisuda yang cepat dan akurat serta pengenalan fitur baru presensi QR Code di SIAKAD 4.0 gitu ya.
Oke, yang pertama ini ada optimalisasi proses wisuda dengan Siakat 4.0 gitu ya. Nah, ini merupakan tampilannya nanti di aplikasi Siakat 4.0 gitu ya. Nah, Siakat 4.0 ini memberikan kemudahan dalam mengelola proses wisuda secara terstruktur dengan berbagai fitur terintegrasi. Perguruan tinggi dapat membuat jadwal, mengelola syarat kelulusan, dan melakukan presensi secara efisien gitu ya. Kemudian juga terdapat pengaturan jadwal wisuda gitu ya, membuat penamaan wisuda, menentukan periode wisuda, serta menjadwalkan pendaftaran dan acara wisuda. Kemudian yang kedua ada pengaturan biaya dan potongan. Ini menentukan kuota peserta ya untuk setiap program studi dan mengelola biaya, termasuk opsi beasiswa yang dapat ditambahkan per mahasiswanya. Gitu. Kemudian yang ketiga ada presensi pengambilan toga dan wisuda. Nah, proses presensi ini dikhususkan untuk pengambilan toga dan saat wisuda yang menggunakan QR code yang meningkatkan akurasi dan efisiensi. Gitu. Nah, ini yang kedua untuk pembahasannya ada presensi QR code di Siakat 4.0. Nah, ini yang akan launching di awal tahun 2025 nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk presensi QR code ini merupakan sistem presensi QR code di Siakat 4.0 yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam mencatat kehadiran mahasiswa gitu ya. Sistem ini dirancang untuk memastikan keakuratan data presensi sekaligus mengurangi potensi kesalahan manual gitu. Nah, ini mungkin terkait pengenalannya gitu ya secara singkat untuk materi pada pelatihan pagi hari ini gitu ya. Nah, ini kiranya mungkin tampilannya nanti yang akan terlihat gitu ya nanti di aplikasi atau di Akad 4.0-nya nanti gitu. Saya izin stop share ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Kiki Setiawan selaku tim ahli atau trainer gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk demo serta pemaparan materinya, izin saya dokumentasikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin kiranya yang masih off cam bisa tolong on cam terlebih dahulu gitu ya. Jangan lupa untuk menggunakan virtual backgroundnya ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin telah saya kirim melalui WA pribadi dan grup koordinasi gitu. Mungkin silahkan kepada Bapak Ibu yang masih off cam untuk on cam terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, mungkin masih banyak yang off cam ya Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar. Iya, padahal lagi jawab. Disesuaikan di Kamu pikir ini Udah. Oke, mungkin bisa kita mulai gitu ya untuk sesi dokumentasi 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Oke, sudah semua mungkinnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah on cam terlebih dahulu tadi ya untuk sesi dokumentasi gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya dapat kita mulai gitu ya untuk pemaparan materi sekaligus demo aplikasi. Waktu dan tempat kepada Mas Kiki Setiawan selaku tim ahli atau trainer pada pelatihan pagi hari ini saya persilahkan. Silakan Mas Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal mungkin untuk yang belum kenal ya. Saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Kiki Setiawan selaku tim technical support mungkin yang sering juga ada di grup-grup kampus gitu ya menjawab atau mungkin ada juga yang pelatihannya bersama saya gitu ya. Atau ada mungkin yang sudah Zoom juga gitu ya bersama saya. Nah, di sini saya ditugaskan untuk memberikan ya pelatihan dengan judul eh, efisiensi pengelolaan fitur wisuda si akad 4.0 dan presensi perkuliahan menggunakan QR code gitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan mengenai
materi tersebut gitu ya. Untuk mengefisienkan waktu mungkin saya coba langsung ya ke sedikit materi terlebih dahulu. Oke, baik. Baik. Ya, oke, udah deh. Baik. Jadi sekarang kita akan menjelaskan mengenai efisiensi pengelolaan fitur wisuda gitu ya. Si akan 4.0 dan presensi perkuliahan. Nah, mungkin ini baru jelas sebentar. Oh, yang itu ya salah. Stop share. Oke. Sekarang, oke, baik. Jadi di sini kita mungkin ini pelatihan pertama ya, pelatihan series pertama mungkin bagi eh, kampus gitu ya yang secara bersama. Jadi kedepannya mungkin kita akan melaksanakan pelatihan bersama ini untuk memberikan informasi update gitu ya, apa saja update-update fitur dari si AKAD ini gitu ya. Yang tentunya gitu ya fitur-fitur ini mungkin bisa mempermudah atau mengefisienkan terkait dengan pengelolaan gitu ya. Nah, mungkin secara bertahap. Kenapa kita coba jelaskan dari fitur wisuda gitu ya? Nah, karena itu wisuda itu kan kita setiap semester atau setiap tahun itu selalu ada gitu ya, selalu ada dan dilaksanakan oleh kampus gitu. Namun ini tidak berkaitan dengan proses-proses lain sehingga sudah bisa diimplementasikan kapanpun oleh kampus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa diimplementasikan. Misalkan setelah pelatihan ini mau coba implementasi itu sudah bisa tanpa ada keterkaitan dengan menu-menu lain gitu. Kedua, kita juga menginformasikan tadi ada fitur presensi perkuliahan yang nanti akan di launching di 2025 mungkin ya sebentar lagi gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin ada beberapa yang request presensinya manual gitu ya oleh dosen harus dihadirkan. Nah, sekarang kita sudah sediakan menggunakan QR code gitu. Nah, bagaimana nanti caranya atau bagaimana sistemnya itu nanti akan kita demokan gitu seperti itu. Nah, ada juga nanti mungkin pertanyaan dan lain-lain silakan untuk dicatat dan nanti disampaikan ya di akhir. Gitu seperti itu. Kemudian di sini kita untuk fitur wisuda itu ada 3 poin yang akan kita jelaskan gitu ya. Yang pertama itu mengenai alur fitur wisuda gitu ya. Kedua itu kelebihan dari fitur wisuda kita itu apa. Kemudian nanti akan kita jelaskan beberapa rumusan masalah yang langsung kita demokan gitu. Nah, kemudian di sini pertama, untuk fitur wisuda itu alurnya gitu ya. Apa saja hal yang perlu kita setting? Nah, ini pertama, yang pasti itu harus diberikan hak akses ya. Harus diberikan hak akses gitu. Jadi sebagai operator atau sebagai tim kemahasiswaan atau tim akademik silahkan kita harus diberikan hak akses dulu ke menu wisuda. Itu. Kemudian setelah itu nanti ada menu pengaturan. Kita atur dulu ada ukuran toganya, ada ukuran apa saja gitu ya. Nah, kemudian setelah itu setting syarat wisuda per prodinya. Jadi nanti per prodi harus kita setting. Misalkan prodi A itu syaratnya harus lulus dulu. Prodi B harus isi tracer study. Itu kita bisa setting. Ketiga, kita nanti menambahkan datanya ya, menambahkan data kapan tanggalnya dibuat, gitu ya, dibuka, kemudian nama wisudanya apa, nama kegiatannya, kemudian berapa biayanya, gitu. Itu kita setting, gitu ya, terkait dengan setting datanya, gitu ya, kapasitas dan lain-lain. Kemudian terakhir, kalau sudah fix datanya, kita bisa publish, gitu ya, kita bisa publish mengenai wisuda yang sudah kita setting tersebut, gitu. Kita coba lanjut dulu. Kemudian berikutnya apa sih kelebihan dari fitur wisuda ini gitu ya? Nah, kelebihannya itu pertama, presensinya itu sudah menggunakan QR code, baik untuk pengambilan toga dan presensi wisuda. Gitu, keduanya sudah menggunakan QR code. Nah, jadi dari tim admin kalau sebelumnya kita harus menyediakan hard file gitu ya, mahasiswa tanda tangan untuk ketika ngambil toga. Nah, sekarang kita cukup sediakan barcode ya, barcode yang otomatis di generate sistem. Nah, lalu mahasiswa bisa print, bisa untuk men-scan, men-scan presensi tersebut gitu. Kemudian berikutnya adalah
pengaturan syarat wisudanya itu per prodi ya. Jadi dia per prodi itu bisa kita setting gitu. Misalkan tadi saya sebutkan mahasiswanya harus lulus dulu atau tidak, kemudian harus sudah isi tesis tadi atau tidak. Kita kemudian dia ada surat bebas perpus atau tidak gitu, dia wajib atau tidak, atau dia harus tanpa tunggakan atau tidak gitu. Nah, itu bisa kita setting. Kemudian berikutnya kelebihan fitur wisuda gitu ya. Ketiga itu adalah tadi disebutkan presensi wisuda bisa dilakukan itu menggunakan aplikasi mobile ataupun website gitu ya. Nah, jadi tidak lagi harus secara manual, kita sudah bisa menggunakan sistem gitu ya untuk presensi ini gitu. Nah, kemudian keempat, kalau ada beasiswa atau potongan itu kita bisa tambahkan ya beasiswa dan potongan gitu, sehingga mahasiswa kan otomatis biayanya berkurang gitu langsung di menu wisudanya gitu, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan menjelaskan ada beberapa poin gitu ya. Beberapa poin di sini adalah bagaimana alur setting wisuda. Nanti kita jelaskan ya, kita demokan. Kedua, apa saja batasan bagi mahasiswa di fitur wisuda gitu ya. Nah, kemudian ketiga, bagaimana jika mahasiswa memiliki diskon atau beasiswa. Keempat, bagaimana proses presensinya di sistem gitu ya. Nah, kelima, apakah operator dapat menambahkan mahasiswa secara mandiri gitu ya, tanpa misalkan bisa di bypass gitu ya. Kemudian terakhir, apakah dapat dilakukan import datanya gitu ya. Itu kita coba jelaskan satu persatu gitu hal tersebut. Nah, kemudian berikutnya gitu ya, fitur presensi QR code. Nah, ini kita akan sedikit sedikit saja ya kita menjelaskan tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Mbak Ima gitu ya mengenai fitur presensi QR code. Nah, tentunya gitu ya, kenapa kita kembangkan sistem presensi ini? Mungkin ada beberapa kampus yang mengusulkan juga gitu ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan ya dan keamanan gitu ya dalam mencatat kehadiran mahasiswa gitu ya. Nah, sistem ini tuh dirancang untuk memastikan keakuratan data presensi gitu ya dan mengurangi potensi kesalahan. Kalau sebelumnya ada potensi kesalahan, misalkan eh, karena manual oleh dosen gitu ya memiliki potensi, nah sekarang dengan adanya presensi QR code maka mengurangi hal tersebut gitu. Nah, ini juga otomatis ke LMS bisa menggunakan presensi ya, jika yang sudah pakai LMS itu otomatis bisa menggunakan QR code juga. Nah, nanti apa yang akan kita jelaskan? Nah, bagaimana cara mengaktifkan presensi QR code yang disiapkan. Oh, itu. Kedua, bagaimana proses presensi QR code dari sisi dosen dan mahasiswa kita demokan. Ketiga, bagaimana presensi QR code jika mahasiswa izin atau sakit. Gitu. Ini ada 3 poin yang akan kita jelaskan mengenai presensi QR code. Nah, kita langsung saja mungkin ke materinya mengenai fitur wisuda terlebih dahulu ya. Sebentar. Ini kita menjelaskan dahulu mengenai fitur wisuda. Tadi beberapa poinnya ya. Baik. Nah, yang pertama ya kita perlu jelaskan itu silakan mungkin bisa diakses si akad masing-masing kampusnya atau bisa menonton terlebih dahulu ya, gitu ya. Kita coba jelaskan. Pertama, bagaimana setting fitur wisuda. Mungkin sedikit informasi dulu jika sebelumnya mungkin di beberapa kampus kadang wisuda itu di komponen kegiatan ya. Kita di komponen kegiatan sehingga tidak ada prasyarat. Jadi mirip dengan misalkan kalau ada di beberapa kampus tuh kegiatan camping atau misalkan ada kegiatan tugas akhir. Nah, dulu tuh wisuda tuh di sana. Nah, karena namun dengan berkembangnya waktu kita kembangkan wisuda itu sudah memiliki modul khusus atau menu khusus gitu. Nah, lalu apa sih perbedaannya? Kalau sebelumnya ketika menggunakan komponen kegiatan tidak ada persyarat apapun, mahasiswa daftar dan otomatis tertagih gitu. Nah, kalau sekarang eh, ada prasyarat-prasyaratnya yang bisa diterapkan gitu ya oleh kampus. Ya, seperti itu. Nah, kita coba jelaskan dulu apa saja poin yang perlu kita setting. Pertama, itu kita login dulu ya sebagai operator. Kita di sini di menu si akan saya login. Nah, kita login dulu. Setelah login, apa yang perlu kita setting pertama? Yaitu diberikan hak akses. Ya, oh belum saya setting. Sebentar. Share. Baik, maaf tadi. Ya. Nah, di sini saya logout lagi ya. Nah, kita coba pertama kita login terlebih dahulu ke aplikasi si akun. Nah, Sudah, pertama Pak oleh Andre.
oleh super admin, itu tugasnya apa? Super admin pertama itu memberikan hak akses. Entah dia ke bagian mahasiswa, ke akademik, atau ke mahasiswaan, atau keuangan, silahkan itu dikembalikan. Caranya seperti apa? Pertama, itu diberikan hak akses di sini. Sistem, ya, data operator. Pertama, misalkan ini saya contohkan, saya buat sebuah role baru ya. Ada sebuah role misalkan khusus namanya role wisuda. Ini wisuda. Gitu ya, wisuda. Ini contoh. Ini jenisnya biasa. Nah, kita berikan hak akses wisuda. Nah, ini kita harus centang dulu. Dia diberikan hak akses tulis di wisudanya dicentang, lalu simpan. Gitu ya. Pertama, harus diberikan hak akses. Ini kalau baru, kita harus menambahkan role baru. Kalau yang sudah ada, misalkan, sudah ada, Pak, operatornya gitu ya, sudah ada, dan dia tinggal diberikan hak akses saja. Misalkan, tadi itu yang mana? Misalkan, yang ini akademik nih. Akademik mau diberikan hak akses juga gitu ya. Kita tahu dulu pertama role-nya akademik si user dengan akun operator satu ini. Kedua, kita berikan akses di manajemen role dari yang akademik tadi, kita edit. Nah, kemudian kita tambahkan hak akses menu wisuda. Nah, ini menu wisuda kita berikan hak akses dulu. Kenapa? Agar muncul di mana? Di sini ada menu wisuda. Nah, gitu. Kemudian ini saya contohkan dulu, saya tambahkan dulu operator khusus wisuda tadi. Kita tambahkan dulu ya akunnya. Tadi itu ke khusus wisuda. Nah, wisuda semua program studio aktif. Tambah. Oke. Nah, ini kita menambahkan dulu operator ini. Tambah. Oke. Kita coba login dulu ya. Oke. Nah, nanti akan seperti ini ketika sudah diberikan hak akses. Ya, ada di akademik, nanti ada nah wisuda. Gitu dia ada di sini menunya. Nah, seperti ini. Dia nggak ada menu lain gitu. Jadi kalau belum ada menunya, nanti itu harus diberikan hak akses dulu. Itu pertama yang harus kita settingnya. Kedua, kalau sudah, nanti kita tinggal klik saja menu wisudanya. Nah, kalau kita klik, ini akan redirect ke portal baru kita sebutnya gitu ya. Portal baru ini adalah portal yang sedang kita kembangkan gitu ya. Akan yang sedang kita kembangkan untuk memberikan update gitu ya, untuk kita update aplikasinya gitu seperti itu. Nah, sini ini adalah portal baru. Nah, seperti ini adalah menu wisudanya. Itu yang pertama yang perlu kita setting. Kemudian berikutnya, apalagi yang perlu kita setting sebelum bisa atau sebelum fitur wisuda ini serang. Kita itu wajib setting dulu data ukuran toganya. S, gitu ya, M, kemudian ada L ya. Nah, ini ada XL gitu ya. Dan misalkan saya tambahkan ada di sini tuh ada lagi gitu ya. Ini XL. Nah, seperti ini caranya tambah. Gitu. Ini kita menambahkan ukuran. Gitu. Pertama adalah menambahkan ukuran toga. Nah, kalau sudah kita tambahkan ukuran toga, ini sudah selesai settingan berikutnya. Terakhir, kita tinggal setting syarat wisudanya. Tadi, para prodi ini bisa beda-beda ya. Tergantung aturan masing-masing prodi. Di sini saya coba jelaskan dulu maksud dari setiap settingan ini. Nah, ini itu ada beberapa menu yang keterikatan dengan menu lain. Contoh, status kelulusan. Status kelulusan ini terikat dengan menu aktivitas lulus keluar di sini. Gitu ya, di menu akademik ada aktivitas lulus keluar. Maksudnya apa? Jadi ketika kita aktifkan, artinya itu mahasiswa tidak bisa daftar kecuali sudah diluluskan oleh bagian akademik. Diluluskannya di mana? Di menu aktivitas lulus keluar. Ya sudah terdata di sini dia lulus. Nah, di sini terdata dia lulus. Gitu ya. Kalau belum terdata meskipun secara real dia sudah lulus, itu nggak bisa. Gitu harus didata di sistem dia sudah lulus. Kedua, isi tracer study. Nah, ini keterkaitan dengan menu tracer study di si akan. Jadi selama mahasiswa belum mengisi tracer study, dia nggak bisa untuk daftar wisuda. Gitu. Tracer study untuk apa? Untuk kebutuhan dilaporkan ke tracerstudy.kemendikbud.co.id.
ID gitu ya. Nah, dilaporkan ke sana kan bisa menggunakan import atau untuk keperluan hal lain. Intinya proses tadi harus wajib. Gitu. Kita buat jadi wajib. Kemudian berikutnya ini yang eh, surat bebas perpus. Kalau surat bebas perpus ini berkaitan dengan aplikasi kita yang lain ya, namanya e-library gitu. Sehingga kalau belum menggunakan e-library, saran dari kami dibuat tidak. Karena kalau dibuat ya, maka tidak mahasiswa tidak bisa daftar gitu. Maksudnya apa surat bebas perpus ini? Jadi di e-library kita itu bisa disetting. Mahasiswa ini sudah bebas perpus atau tidak. Sudah tidak ada pinjaman buku, sudah tidak ada denda gitu. Ketika di e-library dia sudah bebas perpus, maka dia otomatis bisa daftar gitu. Ketika diaktifkan aturannya dibuat ya. Terakhir tanpa tunggakan. Maksudnya adalah mahasiswa itu sudah bayar semua biaya perkuliahan selain biaya wisuda ini. Gitu. Kalau kita aktifkan, ketika masa punya tunggakan, dia nggak bisa daftar. Gitu, seperti itu. Nah, ini untuk kita setting syarat wisuda. Nah, ini harus per prodi ya. Ini contoh saya setting, simpan. Itu harus kita setting dulu per prodi. Nah, syarat wisudanya berapa? Gitu. Itu seperti apa? Nih, kalau sudah, ini sudah selesai. Apa yang perlu kita setting gitu. Jadi saya ulangi, apa yang perlu kita setting? Pertama, diberikan hak akses ya. Diberikan hak akses ke menu wisuda. Kedua, pengaturan setting ukuran baju toga yang diberikan oleh kampus. Kalau all size, maka setting aja all size gitu diberikan settingnya. Kemudian terakhir, setting syarat wisuda per prodi ya. Masing-masing prodi harus disetting gitu. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut ke menu kegiatannya. Itu dibuka. Gitu. Kita anggap kampus itu sudah dibuka menu kegiatan wisudanya. Gitu ya. Nah, lalu seperti apa yang perlu kita setting? Kita tinggal klik di sini, tambah data dulu. Misalkan kita sudah buka, gitu ya. Nama kegiatan wisudanya misalkan Wisuda Manajemen 2024-2025 ganjil gitu ya seperti ini. Periodenya kapan? 24-25 ganjil. Nah, ganjil. Informasinya seperti apa? Silakan diisi. Di sini ada foto, silakan atau misalkan ada list itu bisa diberikan. Jadwalnya kapan? Jadwal wisudanya dilaksanakan kapan? Gitu. Saya kasih setting 31 pukul berapa ya kita setting dulu. Ini misalkan pukul 8 pagi. Lalu kuotanya berapa? Misalkan, nah kuota di sini itu ada pilihan jumlah peserta ditampilkan. Kalau ditampilkan maka bisa mengetahui berapa yang sudah daftar, berapa yang belum. Gitu, seperti itu. Misalkan saya tidak, kuotanya itu 150. Nah, mulai pendaftaran kapan? Jadi mahasiswa bisa mendaftar, wisuda itu kapan? Dengan catatan sudah memenuhi syarat. Itu ya syarat yang tadi kita setting. Misalkan 14 November, pukul 6 pagi, sampai dengan 20 Desember, pukul 23.59. Misal yang ini contoh. Kemudian per prodi itu harus kita setting biayanya. Kita tidak bisa general massal. Tapi per prodi itu bisa beda-beda. Misalkan prodi manajemen. Berapa biayanya? Misalkan 3 juta. Kita setting simpan. Nah, kalau sudah ini ada status. Ada status itu ada draft atau live. Kalau draft itu kita sudah buat tapi belum dipublish ke mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak bisa daftar. Kalau live itu mahasiswa bisa daftar. Gitu ya langsung dan muncul di mahasiswa. Kita buat draft dulu. Kalau sudah saya simpan. Gitu. Seperti ini. Gitu ya. Cukup sederhana untuk fitur wisuda ini. Gitu ya. Kita tinggal tambahkan data. Nah, kalau sudah akan muncul di sini. Wisuda manajemen yang tadi saya tambahkan ya. Dari sini ada tanggal pendaftaran. Jadwal pendaftar tidak bisa lebih dari jadwal pelaksanaan. Gitu. Kemudian ada kuotanya berapa, pendaftarnya berapa ada di sini. Gitu. Kemudian kita kalau ada kesalahan kita bisa edit di sini. Kita bisa perbaiki langsung gitu ya kalau ada kesalahan di sini. Gitu, Bu. Seperti itu. Ini adalah untuk men-setting terlebih dahulu ya kegiatan wisudanya. Nah, kemudian kalau sudah berikutnya di sini gitu kita bisa pantau berapa pendaftar gitu ya per orangnya gitu ya. Kemudian berapa yang sudah bayar, berapa yang belum ada di sini. Gitu kita bisa klik. Nah, itu bisa masing-masing punya kegiatan. Nah, ada di sini pesertanya. Kita sudah lunas atau belum ada di sini. Nah, ini untuk pertama adalah mengenai. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai. Nah, ini untuk 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 men
bagaimana alur setting wisuda. Kalau sudah fix dan datanya sudah betul, maka kita bisa langsung buka. Ini saya contohkan, saya buka yang wisuda ilmu komunikasi 2425. Cara untuk ubahnya bisa langsung di sini. Ya, diubah dari drive ke live, dari draft gitu ya. Nah, itu kita tinggal ubah. Nah, kalau sudah, nanti seperti apa tampilan di mahasiswanya? Maka di mahasiswa, coba log out dulu. Bentar, kita coba dulu. Kita coba login. Hmm, Ini, di sini, gitu ya. Eh, sebagai mahasiswa, itu ada muncul nanti di sini, di menu pengajuan wisuda, gitu ya. Itu akan muncul, sebentar ya. Kita coba dulu, menggunakan mahasiswa. Bentar, kita coba cari dulu ya, datanya. Mahasiswa ilmu komunikasi. Ya, cek dulu. Oke, sebentar ya. Kita coba cek dahulu. Baik. Nah, di sini ketika ada data ya, gitu ya. Ketika sudah dibuka jadwalnya, ya jadwal pendaftarannya, misalkan 14 November sampai dengan 15 Desember, maka muncul dan bisa daftar. Nah, ada kuotanya berapa, gitu ya, di sini. Nah, misalkan di sini saya ubah dulu, ya. Ini, nah itu saya jumlah pesertanya tidak saya tampilkan, gitu ya, saya simpan. Nah, maka di sini coba kita refresh. Di sini itu nggak ada pendaftarnya berapa, nggak ada gitu. Jadi dia nggak bisa melihat dia pendaftar ke berapa. Kalau dibuka maka akan muncul gitu. Kemudian kalau sudah maka dia tinggal daftar gitu ya. Tinggal daftar di sini dia tinggal daftar. eh, Nanti otomatis ya dia tertagih seperti itu. Ini untuk fitur wisuda gitu ya. Nah itu pertama kita coba daftar dulu ya. Kita coba daftar. Nah dia daftar ada informasi ya pelaksanaan wisudanya kapan, waktu. Dia harus mengisi ini nomor HP, email, ya. Kemudian di sini tuh ada alamat dia gitu. Dia harus isi. Kemudian ukuran bajunya, toganya, XL misalkan. Nah, sudah daftar. Nah, dia nggak bisa. Kenapa?
Anda tidak memenuhi syarat. Nah, silakan terserah tadi harus diisi dulu. Ketika dia tidak memenuhi syarat, otomatis oleh sistem itu tidak bisa untuk daftar. Gitu. Nah, ini bisa mengefisienkan, nggak perlu lagi harus ngecek gitu ya, mahasiswa harus bawa dokumen gitu ya. Nah, sebagai bukti itu bisa gitu ya. Otomatis di sistem juga ada validasinya. Misalkan ini saya ubah dulu aturannya. Yang ilmu komunikasi, terus tadi tidak saya buat wajib. Saya coba lagi daftar. Apakah sudah bisa? Nggak bisa sekarang, masih punya tunggakan. Ketika dia masih punya tunggakan, itu nggak bisa juga daftar. Jadi kalau selama aturannya diaktifkan, itu otomatis dia ada validasi dulu. Saya off-kan lagi, gitu ya. Saya coba daftar lagi. Nah, sudah bisa sekarang. Gitu ya, saya sudah bisa daftar. Di sini, itu saya sudah terdaftar ya. Nah, sudah terdaftar, kemudian berikutnya, di sini ada biaya saya. Kemudian di sini itu ada, nanti masuk ke biaya kuliah otomatis. Nah, nanti ada komponen wisuda. Nah, di sini dia bisa bayar langsung menggunakan VA. Gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini coba kita lagi ke menu wisuda dulu. Nanti ada presensi, bisa menggunakan untuk wisuda dan toga menggunakan QR code. Kita cukup scan, gitu sudah tidak manual lagi. Gitu seperti itu. Itu untuk bagaimana proses pendaftarannya dulu ya. Bagaimana alur wisudanya. Kemudian kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya adalah apa saja batasan bagi mahasiswa di fitur wisuda sudah kita jelaskan tadi. Itu ada 4 ya gitu ya. 3 dari aplikasi si Akad itu sendiri, satu berkaitan dengan e-library, gitu ya. Apa saja tadi batasannya adalah status kelulusan, gitu ya. Dia harus sudah lulus dulu di sistem si Akad, baru bisa daftar. Tracer tadi harus sudah isi atau belum, gitu ya. Itu harus bisa jadi syarat. Kemudian satu lagi dari si Akad itu tanpa tunggakan. Jadi dia bisa daftar ketika sudah tidak punya tunggakan, gitu. Nah, kemudian kalau surat bebas perpus ini berkaitan dengan e-library. Jadi di e-library kita harus dibuat dia sudah bebas perpus, baru bisa daftar di aplikasi si Akad. Itu terintegrasi. Gitu seperti itu. Itu untuk apa saja batasannya. Berikutnya, ada case bagaimana jika mahasiswa memiliki diskon atau beasiswa. Nah, itu gimana? Nah, di sini itu pertama, kita bisa langsung tambahkan tadi di beasiswa Ilkom. Ada satu orang, nah di sebelah kanan langsung beasiswa atau potongan. Nah, dia dapatnya apa? Misalkan beasiswa, jumlahnya berapa? 500.000. Nah, dia jadi apa? Nominal. Keterangannya apa? Potongan mahasiswa berprestasi gitu ya. Simpan. Nah, otomatis dia akan tertagih 2 juta. Coba kita cek di mahasiswanya. Apakah berubah? Ya, kita cek di biaya kuliahnya ya. Nah, di sini wisudanya akan otomatis berubah jadi hanya 2 juta. Gitu. Jadi bisa langsung ditambahkan di menu beasiswa dan potongan di kegiatan wisuda gitu. Jika memiliki diskon untuk wisuda ini gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut bagaimana proses presensi wisuda di sistem ya. Itu ada case berikutnya bagaimana prosesnya gitu. Nah, sebelum itu kita coba eh sini ya. Nah, kita itu di sini bisa mengecek ya, bisa kita download mana yang sudah lunas, mana yang belum ada di sini gitu ya. Nah, pendaftarnya ada. Nah, berikutnya, tadi proses presensinya kayak gimana gitu di aplikasi Wisuda ini, di modul Wisuda ini. Pertama, kita sebagai admin nanti atau sebagai tim kemahasiswaan itu cukup seperti ini. Di menu presensi, kemudian di sini ada Wisuda Ilmu Komunikasi. Kelola presensi. Nah, kita tinggal kelola presensi, misalkan hari ini tuh presensi pengambilan toga. Kita cukup generate pengambilan toga QR code-nya. Nah, ini kita generate ya. Dia akan otomatis terdownload dan misalkan bisa di print. Itu bisa di print cukup seperti ini saja kita sebagai admin atau sebagai operator gitu ya, kita bisa di laptop juga standby atau misalkan di print gitu ya. Kalau sudah bagaimana proses presensi oleh mahasiswanya, nah di sini saya coba share screen dulu sebagai mahasiswa ya. Sebentar saya share screen dulu sebagai mahasiswanya.
Recording in progress. Baik, saya coba share screen dulu ya. Oke, sudah ada ya. Oke. Jadi nanti seperti ini ya cara untuk presensinya. Itu di mana? Ada di menu TA Wisuda. Ya. Ini di sini menu TA Wisuda. Nah, nanti ada presensi toga. Ya, di sini dia tinggal klik. Dia tidak dapat melakukan presensi karena belum lunas. Kenapa tidak bisa? Karena belum bayar untuk presensi untuk biaya wisudanya. Gitu. Nah, ini saya coba bayar sebentar. Sekarang kita bayarkan dulu. Sudah. Nah, kita coba lagi ya. Nah, kalau sudah nanti seperti ini. Dia tinggal scan seperti ini ya. Tinggal scan seperti ini. Nah, sudah. Nah, berhasil mengisi presensi toga gitu. Dia sudah ya, sudah melakukan presensi toga gitu. Coba kita cek di operatornya. Di presensi pengambilan toga. Ya sudah ini yang sudah presensi. Nah, kalau sudah, saya stop share dulu di sini. Kita share dulu yang di laptop. Oke. Nah, di sini ya, dia ada ya. Nanti, nah dia sudah ambil kapan? Tanggal segini ya sudah ambil, ada gitu. Jadi otomatis nggak perlu lagi kita tinggal cek mana yang sudah ambil, mana yang belum. Kita bisa filter di sini. Kita butuh yang data sudah ambil aja. Itu yang belum ambil siapa saja gitu. Nanti ada di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti ada list datanya, kita bisa download juga semua atau yang sudah lunas gitu ya. Nanti bisa kita cek gitu seperti itu. Itu untuk presensi pengambilan tugas. Rekapnya nanti ada di sini. Kita bisa filter. Kita butuh yang sudah ambil aja kapan. Nanti ada datanya. Dia ukurannya apa gitu ada di sini. Kita bisa cetak datanya. Gitu seperti itu. Ini untuk mengenai bagaimana proses presensi wisuda di sistem ya. Gitu. Ini lebih memudahkan gitu. Jadi sudah bisa diimplementasikan. Nah, kemudian apakah operator dapat menambahkan mahasiswa sendiri? Misalkan tadi ada aturan mahasiswanya harus isi tracer study dulu atau mahasiswanya itu harus mengisi dulu apa ya? Atau dia harus sudah tidak punya tunggakan tapi ini ada case khusus mahasiswa ini boleh daftar meskipun punya tunggakan gitu. Itu bisa di mana?
Ini seperti ini caranya. Saya kan ilmu komunikasi. Pendaftarnya kan satu orang dan satu orang sudah lunas. Kita tinggal tambah pesertanya, masukkan NIM-nya gitu. Nah, kemudian nomor HP-nya, formulanya, nomor HP-nya kita isi, dengan juga diisi, alamatnya juga diisi. Bajunya juga apa? Tambah gitu. Ya, data kelulusan belum ada. Nah, ini itu ada beberapa yang tidak bisa di bypass gitu ketika dia belum ada data kelulusan. Kita syaratnya kita ubah dulu, tidak. Coba kita tambahkan lagi. Kita tambahkan pesertanya. Bang, nomor HP-nya kita isi, nomor emailnya juga. Nomor HP juga diisi. Oke, kita masuk soal lain. Coba kita cek ya. Komunikasi. Nah, sudah. Ya, dia bisa kita tambahkan dan ini akan otomatis ada tagihan ke mahasiswanya. Gitu. Kita cek di mahasiswanya ada. Kalau ada potongan, kita tambahkan di sini potongannya. Gitu, seperti itu. Nah, ini untuk bagaimana cara menambahkan gitu. Apakah bisa? Bisa. Gitu ya, di bypass oleh admin. Gitu. Kemudian apakah dapat melakukan import? Kita punya list datanya, tapi dalam bentuk Excel mau kita import aja. Bisa. Gimana caranya? Peserta wisuda dan import peserta. Ada file Excel-nya. Template-nya bisa kita download lalu kita isi. Gitu, lalu kita import. Gitu, seperti itu. Itu untuk fitur wisuda ya. Mengenai fitur wisuda, beberapa case dan beberapa yang bisa dijelaskan mengenai fitur ini. Gitu. Nah, mungkin seperti itu terkait dengan fitur wisuda, gitu ya, sudah dapat diimplementasikan juga oleh kampus. Nah, mungkin saya kembalikan ke Mbak Ima. Oke. Baik, Mas Kiki, terima kasih mungkin atas pemaparannya terkait demo serta teknis gitu ya untuk fitur wisuda ini. Mungkin sebelum dilanjutkan ke agenda sebelumnya, silahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dibuka gitu ya sesi pertanyaan ini. Untuk pertanyaan silahkan diajukan aja gitu langsung. Mungkin bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat gitu ya di Zoom silahkan. Raise mana sih gitu, raise hand? Silakan Bapak Ibu. Izin Bu. Silakan Pak Irfan, seperti apa pertanyaannya disampaikan saja. Mohon izin mungkin Bu gitu terkait dengan tadi fitur wisuda gitu ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya Bu ya. Gitu hanya ingin memvalidasi dengan pasti saja gitu. Jadi ketika mahasiswa itu mendaftar gitu kan ya, mendaftar wisuda gitu kan ya, dengan tadi beberapa syarat sudah dilengkapi gitu kan, termasuk buatan 19 akhirnya masuk mendaftar, itu akan otomatis masuk ke dalam tagihan kan Bu ya. Nah, Iya, betul, otomatis Bapak. ketika otomatis masuk ke dalam tagihan, berarti keuangan tidak usah menagihkan kembali gitu kan ya. Betul, Nah, betul. kalau tadi kan mungkin yang dicontohkan oleh Pak Kiki adalah beberapa kampus yang sudah memakai VA otomatis, dalam arti yang sudah bekerja sama mungkin dengan materi juga. Kalau kami itu belum gitu kan ya, untuk VA otomatisnya gitu kan, kami hanya memberikan VA masih apa ya, masih VA yang diberikan kepada mahasiswa secara manual dan mahasiswa membayarkan seperti itu. Berarti nanti tagihan tersebut oleh bagian keuangan melalui menu keuangan harus notifikasikan lunas atau sudah bayar dulu gitu ya. Baru di aplikasi wisuda gitu atau di menu wisuda akan tertera lunas gitu. Mungkin lebih ke validasi aja sih saya gitu, bukan bertanya Oke, gitu. oke. Mungkin
Mungkin boleh penjelasannya lagi tuh, Pak Kiki. Baik, silakan Mas Kiki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Sangat bagus ya. Baik. Baik. Nah, tadi itu ketika masa mendaftar itu betul tadi otomatis masuk ke tagihan ya, dan jadi keuangan itu tidak perlu harus menagihkan gitu ya untuk fitur wisuda ini. Nah, kemudian tadi ketika masih belum menggunakan VA gitu ya, VA otomatis. Nah, untuk bisa lunas di sistem gitu ya, kita contohkan langsung aja. Misalkan belum menggunakan VA, ada mahasiswa sudah daftar, kan di sini ada listnya. Gitu ya, VA-nya itu masih dikirimkan secara masih di-generate secara manual di luar sistem CAK gitu ya oleh kampus, misalkan menggunakan BNI Call contohnya gitu ya. Nah, itu tetap harus dientrikan ke sini gitu ya, data keuangannya. Bagaimana cara mengentrikannya agar di sistem jadi lunas gitu ya. Cara mengentrikannya itu langsung saja di sini di menu keuangan, tagihan dan pembayaran memang harus dientrikan oleh bagian keuangan gitu karena memang masih di luar sistem ya, gitu. Nah, nanti kita entrikan seperti ini. Nanti ada biaya wisuda, kita centang aja. Nah, kemudian diisi, dia bayar berapa? Apakah langsung full atau tidak? Misalkan langsung full 2.500.000 diisi gitu ya. Dia melalui apa? BNI 46 misalkan, Simpai. Gitu, seperti itu. Itu ketika pembayaran di luar sistem. Nah, kemudian mungkin sedikit informasi saja gitu ya. Nah, dari kita juga sebenarnya sudah menyediakan ya VA otomatis yang tidak berbayar, tidak perlu melakukan proses pengembangan gitu. Nah, kita bekerja sama dengan Flip ya. Kita itu bekerja sama dengan Flip dan Vinet gitu ya, dua perusahaan payment gateway. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan payment gateway. Nah, itu otomatis ada banyak channel bayar seperti yang ditampilkan di sini. Dia ada 9 channel bayar yang nanti bisa digunakan oleh kampus. Gitu, seperti itu. Jika mungkin kampus tertarik untuk mengaktifkan payment gateway tanpa harus misalkan menunggu gitu ya, itu bisa langsung diaktifkan. Cukup mengirimkan biasanya rekening penampung saja gitu ya. Gitu. Jadi surat pengaktifkan payment gateway gitu, seperti itu. Nah, itu mengenai pertanyaan atau yang tadi ditanyakan. Ada lagi mungkin yang kurang atau ada yang ditanyakan lagi? Mungkin intinya kalau untuk tagihan kita tidak usah punya income, tapi tinggal dimasukkan pembayarannya saja gitu ya, Pak ya. Betul, betul sekali Pak. Nah, dientrikan pembayaran. Ya, makasih Pak Kiki. Oke, sama-sama Pak. Oke, izin Mas Kiki saya lanjutkan ya Mas. Mungkin dari Mas Imam, ini sudah resen. Silahkan Mas Imam, ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih sebelumnya Mas Kiki untuk menu wisuda. Saya coba cek ini ya untuk downloadan hasil pendaftar, kemudian apalagi nih pendaftar, kemudian rekap presensi. Yang ingin saya tanyakan di sini ada gak hasil dari downloadan ini? Nanti formatnya itu biasanya yang kita gunakan itu kan sebagai memori wisuda juga ya. Nah, di situ biasanya ada nama, NIM, kemudian prodi, lalu predikat kelulusan, kemudian sama IPK. Biasanya itu suka kita gunakan pada saat prosesi wisuda dalam pembacaan peserta wisuda pada saat pemanggilan. Kalau yang saya cek kan di sini dari dua form yang dari presensi, kemudian rekap pendaftar wisuda itu kan tidak tercantum ya. Apakah nanti apakah ada menu lain selain menu ini nanti dari hasil yang mendaftar wisuda itu bisa jadi langsung bahan memori wisuda atau SK peserta wisuda yang digunakan pada saat prosesi wisudanya seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Ini pertanyaan yang bagus gitu ya, yaitu untuk menu di download Excel gitu ya. Memang untuk kondisi saat ini karena memang ini adalah sebuah fitur baru gitu ya, kita tentunya perlu gitu ya masukan dari kampus sekiranya apa yang menjadi sepertinya perlu ditambahkan gitu ya. Nah, memang untuk saat ini tuh belum belum ada ya untuk sampai dengan ke predikat gitu ya atau yang biasa digunakan untuk memori wisuda gitu. Nah, ini
saya sudah catat gitu ya. Ini kita coba nanti sampaikan ke tim gitu ya. Karena mungkin betul ya tadi digunakan untuk memori wisuda. Nah, itu tadi tuh kalau nggak salah itu ada nama ya, NIM, prodi, selain itu ada predikat, ada apa lagi Pak tadi tuh? Selain itu IPK, tuh, IPK IPK Mas ya, biasanya. Iya, IPK ya. Ini biasanya digunakan gitu ya untuk ketika dibacakan. Nah, memang untuk saat ini belum ada sih Pak. Nah, ini kita coba sampaikan dulu ke tim gitu ya, menjadi masukan dari hasil pelatihan series ini. Nah, mungkin ke depannya apakah akan kita coba kembangkan mungkin dengan waktu yang belum kita tentukan. Tapi nanti biasanya diinformasikan mungkin sama tim marketing gitu. Seperti itu sih Pak. Baik, Mas Imam, mungkin apakah sudah cukup, sudah terjawab pertanyaannya? cukup Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik, Mas Kiki, kita lanjutkan ya untuk peserta yang mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat gitu ya. Ini yang pertama ada dari kampus STT Mandala gitu ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya mencoba menambahkan kegiatan wisuda, tapi muncul keterangan invalid memory address or nil point. Gimana tuh, Mas? Kira-kira. Oke, Mungkin baik. bisa dicek dulu. Oke, baik. Siap. Sebentar ya, kita coba cek dulu. Sebentar. Ya, mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian, sedang dalam tim pengecekan, sedang dalam pengecekan oleh Mas Kiki. Terima kasih.
Baik. Terkait dengan hal ini itu sedang dilaporkan ya ke tim kita, sedang dalam pengecekan tim. Nanti ini akan kita infokan langsung gitu ya, nanti di grup kampus ketika sudah solve gitu ya, sudah solve atau sudah dapat digunakan. Sepertinya ini ada perlu pengecekan lebih lanjut dari tim. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama, Pak. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan kedua ya Mas Kiki. Ada dari kampus Universitas Pekalongan atas nama Bapak Sofianto. Izin bertanya, untuk kuota apakah bisa diubah ketika sudah ada mahasiswa yang mendaftar sebagai peserta wisuda? Seperti itu. Oke. Kuota masih bisa diedit ya. Selama kuotanya itu tidak lebih kecil daripada jumlah pendaftar gitu. Jadi meskipun sudah dibuka, itu masih bisa kita edit-edit, tidak masalah gitu. Seperti itu. Ya, mungkin Pak Sofianto apakah sudah terjawab? Halo Pak Sofianto. Oke, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari kampus S2 Utomo ya. Mohon izin bertanya, selain presensi peserta, apakah ada sekalian presensi wali wisuda? Oke. Baik. Untuk saat ini sih belum ya. Belum ada untuk presensi wali ataupun orang tua gitu ya. Ini kalau boleh tahu gitu, biasanya gitu ya. Ini diperlukan, sangat diperlukan atau misalkan seperti biasanya itu seperti apa gitu untuk kebutuhan presensi dari wali atau dari orang tua itu, gitu, kalau boleh tahu. Silahkan perwakilan dari Bapak Ibu kampus S2 Utomo untuk menyampaikan. Terima kasih. Halo Bapak Ibu dari kampus S2 Nah, Utomo. atau mungkin kita coba catat dulu mungkin ya terkait dengan hal ini karena memang sekarang belum ada ya untuk presensi untuk wali dan orang tua gitu ya. Mungkin nanti jika apa ya, ada update atau ada apa, mungkin nanti kami coba tanyakan langsung gitu ya. Seperti itu terkait dengan kebutuhannya gitu, seperti itu. Baik, Mas Kiki, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari kampus Tikes Banten atas nama Bapak Iman. Untuk pendaftar wisuda, status mahasiswa apakah harus diluluskan terlebih dahulu atau tetap yang aktif? Silahkan. Oke. Baik. Apakah untuk pendaftar wisuda, apakah status mahasiswa harus diluluskan terlebih dahulu atau tetap aktif gitu ya? Nah, terkait dengan hal ini itu dikembalikan lagi ke kebijakan kampus gitu ya. Nah, jadi bisa bisa keduanya, bisa mahasiswanya masih aktif atau bisa mahasiswanya harus sudah lulus. Berdasarkan apa? Aturan yang tadi kita sebut syarat di sini. Itu masuk ke aturan yang nomor 1 mungkin ya, status kelulusan. Ketika status kelulusan kita buat ya, maka mahasiswa harus lulus dulu, baru bisa daftar. Gitu. Kalau kita buat tidak, maka mahasiswa meskipun masih aktif, itu bisa untuk mendaftar. Gitu, seperti itu. Nah, itu mengenai apakah mahasiswa harus lulus dulu atau tidak. Gitu. Jadi, diulangi lagi mungkin, ketika status kelulusannya kita buat ya, maka mahasiswa harus lulus. Gitu. Ketika kita buat tidak, maka mahasiswa masih aktif juga bisa daftar. Gitu. Jadi tergantung aturan kampus. Gitu. Aturan yang disetting oleh kampus. Seperti itu. Gitu. Oke. Mungkin sudah terjawab ya Pak Iman dari kampus Tikes Banten. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anton, kampus Universitas Muara Bungo. Ya. Assalamualaikum Mas Kiki, izin bertanya, apakah bisa mahasiswa yang telah mendaftar wisuda dari fitur lama, kegiatan, akademik, wisuda ke dalam fitur yang baru ini, sebab kami telah memulainya dari 230 kuota telah terdaftar di fitur lama sebanyak 151 orang.
Silahkan Mas Kiki. Baik. Sudah terdaftar di fitur lama yang aktivitas akademik mungkin ya, gitu ya. Jadi hanya daftar tanpa ada persyaratan apapun gitu ya. Apakah memungkinkan untuk dipindahkan gitu ya? Untuk hal ini memungkinkan gitu ya, memungkinkan. Bagaimana caranya? Ya, jadi caranya gitu ya. Tadi kita bisa menggunakan fitur import gitu. Namun memang untuk tagihannya akan tetap masih di fitur lama gitu. Tagihannya akan tetap ada di fitur lama gitu. Nah, seperti apa? Nanti seperti ini ya. Kita contohkan. Pertama gitu ya. Nanti kan ada di menu kegiatan akademik ya. Bisa ada kegiatan mahasiswa. Ada misalkan contohnya itu ini ada nih. Nah, ini ada. Kita kan ada listnya ya. NIM, nama gitu ya, dan status bayar. Nah, di sini tagihan itu akan tetap masih di yang fitur lama. Di yang fitur baru itu hanya pendataan dulu aja, pendataan mahasiswanya. Kan kita dapat data NIM gitu ya. Kita bisa menggunakan fitur import yang tadi gitu ya di menu kegiatan wisuda. Kemudian di sini di menu pendaftar kita bisa langsung importkan data pesertanya. Nah, di sini ya. Nah, itu ada gitu ya. Kita bisa langsung import. Nanti data apa saja yang diperlukan? Nanti kan ada data-data lain gitu ya. Seperti nomor harta. Sini. Itu cukup NIM saja gitu ya. Data untuk diimporkan pesertanya. Cukup NIM sesuai dengan data yang dari fitur lama. Nah, kemudian kalau sudah, nah kita tinggal imporkan di sini pesertanya. Bentar saya contohkan ya. Misalkan kita cari dulu. Misalkan ini, kita imporkan dulu ya. Misalkan kita import. Hmm, Oke, save. Ini satu contoh dulu satu. Kita import peserta. Oke, proses. Nah, otomatis ada gitu. Nah, berikutnya kan ada statusnya belum lunas, sedangkan keuangannya itu masih di fitur lama gitu. Itu bagaimana? Nah, di fitur baru kita berikan dulu gitu ya. Kita berikan dulu beasiswa atau potongan gitu. Oke, saya simpan. Kita berikan dulu dia di sini. Jadi tanpa ada biaya dulu gitu. Misalkan jadi full semuanya dapat potongan jumlahnya berapa gitu ya. Apakah persentase atau nominal gitu. Di sini ya kita bisa berikan apakah nominal atau persentase. Nominalnya misalkan sorry, kan persentase dulu 100%. Gitu. Jadi tanpa biaya dulu. Yang penting terdata terlebih dahulu di fitur yang baru. Kenapa? Agar bisa menggunakan modul untuk mengenai presensinya gitu ya. Itu sudah bisa presensi menggunakan QR code gitu. Seperti itu. Ya, mungkin Pak Anton, oke sudah terjawab katanya Mas Kiki. Terima kasih atas pemaparannya. Ya mungkin dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari kampus STKIP Muhammadiyah Lumajang gitu ya Mas Kiki. Apakah tersedia menu buku wisuda? Baik. Untuk buku wisuda ya, sebenarnya tersedia gitu. Namun memang secara tampilan itu masih default dari aplikasi kita. Di mana ada di menu akademik, di akademik ada namanya menu alumni. Di menu alumni itu ada album wisuda di sini. Nah, album wisuda, misalkan data per halamannya itu 6 ya. Mulai dari halaman 1 ini contoh dulu ya. Misalkan saya cetak HTML.
Nah, nanti seperti ini. Gitu. Ini otomatis ada foto, di sini ada nanti nah, nanti misalkan kan ini template-nya belum sesuai ya. Nah, ini baca dari kop surat gitu. Kalau belum sesuai ini dari kop surat nanti ada NIM, nama, tempat tanggal lahir, telepon, IPK gitu ya, judul, tahun masuknya kapan, ada di sini gitu. Jadi ada, saya ulangi lagi, itu ada di menu akademik, alumni, kemudian ada album wisuda gitu. Nah, terkait dengan hasil cetaknya yang nanti belum sesuai, itu kan ada biasanya kampus itu jatah kustomisasi hasil cetak gitu. Jadi itu bisa diusulkan saja nanti di grup seperti apa album wisuda punya kampus gitu ya. Nanti beberapa mungkin bisa disesuaikan gitu, sesuai dengan jatah hasil cetak gitu. Seperti itu untuk album wisuda gitu. Oke, mungkin sudah terjawab ya Bapak dari kampus STKIP Muhammadiyah Lumajang. Selanjutnya mungkin dari Pak Ninding Zamaludin, kampus Universitas Sindang Kasih Majalengka. Izin bertanya, kalau tanpa tunggakan itu harus diiakan statusnya, kalau mau bebas tunggakan yang bisa wisuda, udah diklik ya tapi belum lunas bisa ambil toga. Hmm. Mungkin Pak Ninding bisa tolong diperjelas untuk Oke. pertanyaannya. Saya cukup memahami mungkin maksudnya Oke, seperti ini ya. silakan. Oke, jadi tanpa tunggakan itu harus kan kalau mau bebas tunggakan. Itu sudah kita belum lulus. Oh, oke. Jadi mungkin maksudnya itu untuk pendaftaran wisuda gitu ya. Mahasiswa itu harus lunas dulu pembayaran gitu. Makanya di aturannya kita buat jadi ya tanpa tunggakannya gitu ya. Tapi untuk ngambil toga gitu ya, eh, bisa tidak mungkin ya dibuat dia belum lunas tapi bisa gitu ya, ambil toga gitu. Seperti itu bukan Pak maksudnya? Silakan mungkin Pak Nindin, apakah sesuai atau tidak? Oh bukan, itu seperti apa tuh Pak? Oh, oke. Baik. Sebentar. Oke. Belum lunas tapi bisa ambil toga. Ini belum lunas itu biasa biaya wisudanya atau tunggakan yang lain, Pak? Oh, ada cash gitu ya. Padahal, oh, biaya wisuda. Oke, oke. Mungkin ada cash ya, ada cash. Mahasiswanya tuh eh, belum lunas, tapi sudah bisa ngambil toga. Gitu ya, biaya wisudanya belum lunas. Oke. Kalau cash ini kita perlu cek lebih lanjut ya. Nanti boleh dilaporkan. eh, gitu ya, seperti apa itu ada kedua kemungkinan. Kalau tadi saya coba sih nggak bisa ya, ketika saya belum lunas itu nggak bisa saya presensi toga gitu, saya harus lunas dulu. Nah, gitu ketika saya coba di aplikasi mobile. Tapi kalau ada case itu boleh dilaporkan dulu ke kita, nanti kita coba cek karena kemungkinannya itu biasanya mungkin ya, apakah ditambah dibuat oleh operator dipresensikan gitu ya, di sini kan bisa dipresensikan oleh operatornya, kita dikelola presensi, dia jadi hadirnya kapan gitu ya, bisa kita pengambilan toganya bisa dibuat jadi sudah ambil pertama seperti itu. Kedua atau memang ada case unik gitu, ada case unik yang perlu dilakukan perbaikan gitu. Jadi boleh untuk dilaporkan dulu ya ke kita, nanti kita coba cek gitu. Seperti itu eh, mengenai case ketika dia syaratnya itu sudah dibuat ya gitu, tapi ternyata masih bisa ngambil toga gitu. Itu boleh untuk dilaporkan di grup. Nanti juga kita coba follow up lagi gitu ya di grup terkait dengan hal ini. Gitu. Seperti itu sih Pak. Oke, Pak Nindin mungkin sudah terjawab ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari kampus STKIP Muhammadiyah Lumajang, bisa tolong dijelaskan Mas Kiki untuk mengisi album wisuda tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Untuk mengisi album wisuda yang ada di sini. Nah, pertama, album wisuda yang ada di sini itu otomatis ya di sistem. Gitu. Jadi otomatis membaca field-field yang ada di mahasiswa. Gitu. Dia otomatis membaca, kalau di atas itu otomatis baca kop surat. Nah, kalau yang bawah itu otomatis baca foto yang diupload mahasiswa.
gitu. NIM, nama, tempat tanggalnya semuanya ini otomatis. Jadi tidak perlu kita melakukan hal apapun. Gitu. Jadi ini tinggal mahasiswa untuk melengkapi datanya dengan benar. Apa hal yang perlu kita lakukan tadi? Gitu ya. Yang kita lakukan cukup mengentrikan data kelulusannya. Di mana di sini? Di menu akademik, kemudian aktivitas lulus keluar. Nah, di menu aktivitas lulus keluar kita harus tambahkan dulu mahasiswa yang lulus. Nah, mahasiswa yang lulus itu harus ditambahkan di sini. Jadi yang akan muncul di album wisuda adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus tadi. Gitu. Seperti itu. Kemudian, kedua, judul skripsi atau tugas akhir. Kan di sini ada ya. Itu dari mana ngambilnya? Dari sini. Di akademik, data mahasiswa. Nah, kemudian ke biodatanya. Coba sebentar ya. Saya edit. Di sini kita harus tambahkan dulu. Nah, ada judul tugas akhir atau skripsinya. Gitu. Itu harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, seperti sisanya itu tinggal cetak datanya. Gitu, tinggal cetak di menu akademik, alumni, kita tinggal sesuaikan ke menu album wisuda, prodinya mana, untuk periode lulus kapan, misalkan saya lampau ya, contoh saja lampau, data per halamannya mau berapa, misalkan mau 8, cetak PDF. Atau saya cetak HTML dulu. Itu datanya ya, data lampau. Tidak ya. Bentar, Mas lagi. Ini datanya banyak. Ini datanya ini banyak. Ada 503. Udah. Nah, sudah ya. Nah, seperti ini. Contoh, kalau di akuntansi, nanti ada NIM, nama, gitu. Otomatis ini fotonya kenapa nggak ada? Dia nggak upload fotonya. Gitu. Jadi ini otomatis ya, ada di sistem. Gitu, ada seperti ini. Gitu. Dia akan otomatis. Jadi ngambil field-field. Nah, ada data judul skripsi. Dari sini ya. Gitu, seperti itu. PK dan lain-lain. Gitu. Jadi kita cukup lakukan entry kelulusan. Kedua, melengkapi judul skripsi mahasiswa. Nah, itu hal yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Vicky, mungkin sudah terjawab ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir, mungkin kalau misalkan masih ada nih ya dari Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan terkait fitur wisuda ini, nanti bisa dikoordinasikan melalui grup ya. Ada grup koordinasi, nanti bisa disampaikan gitu pertanyaannya, nanti bisa dibantu oleh tim teknis kami gitu ya untuk eh, menjawab gitu terkait kendalanya. Oke, dari kampus akademik ITBSS. Selamat siang, boleh mohon diinfokan untuk syarat wisuda, surat bebas perpus, terpenuhi atau tidaknya terkait dengan menu. Oke, silakan Mas Syarat Vicky. wisuda surat bebas terpenuhi atau tidaknya terkait dengan menu. Terpenuhi atau tidaknya terkait dengan menu. Oke, baik. Untuk menu syarat bebas perpus, mungkin sedikit saya coba sampaikan. Ini berkaitan dengan aplikasi ketiga ya, atau aplikasi lain milik kita, yaitu e-library. Gitu. Jadi ketika kita buat ya, maka dia akan membaca ke aplikasi e-library kita. Di e-library kita, apakah mahasiswa tersebut oleh tim kepustakaan itu sudah di-set, dia sudah bebas perpus gitu. Jadi ada sebuah menu men-set bebas perpus atau tidak mahasiswanya. Nah,
Ketika di e-library sudah di set bebas perpus, maka dia bisa daftar. Kalau di e-library dia di set belum bebas perpus gitu ya. Jadi dia masih punya tunggakan, denda, atau dia masih punya pinjaman gitu. Nah, itu akan eh, tidak bisa daftar wisuda gitu secara otomatis gitu. Jadi dia harus menghubungi lagi tim kepustakaan, dia ke e-library misalkan menghubungi tim kepustakaan untuk dibuat jadi bebas perpus gitu kan. Kalau sudah, maka dia otomatis bisa daftar gitu pada saat itu juga. Nah, seperti itu tuh mengenai aplikasi atau mengenai syarat bebas perpus seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Kiki atas pemaparannya. Tadi ya saya sampaikan kembali apabila dari Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan gitu terkait fitur wisuda ini nanti bisa disampaikan melalui grup koordinasi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, izin saya lanjutkan. Oh ya, saya juga ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi kehadiran ya. Nanti akan di-share melalui kolom chat gitu nah ya. Jangan lupa untuk diisi gitu. Mungkin selanjutnya eh saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan terkait. Udah cukup ya? Oh ya. Oke, izin saya sampaikan untuk sesi selanjutnya adalah pemaparan materi terkait fitur presensi QR Code gitu ya dari Mas Kiki Setiawan selaku trainer pada hari ini. Oke, Mas Kiki sudah siap ya? Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Baik, baik, siap. Nanti saya jelaskan. Mungkin sedikit ini ada pertanyaan satu lagi mengenai album wisuda ya. Mengenai album wisuda. Oke. Mengenai album wisuda ini eh perlu ini bisa request aja ke kita. Jadi memang hasil cetak defaultnya itu by unik ya. Nah, itu sepertinya belum diaktifkan gitu. Kalau ada yang tidak muncul, nanti dilaporkan aja. Misalkan ingin dimunculkan, nanti sama tim kita itu akan kita munculkan gitu ya mengenai album wisuda ini. Gitu. Seperti itu ya. Mungkin kita coba lanjut dulu ke materi berikutnya yaitu mengenai QR code gitu ya. Ini sedikit informasi ya. Alhamdulillah kita sekarang untuk presensi di aplikasi Siakad itu sudah bisa menggunakan QR code gitu ya, untuk beberapa kampus yang memang sudah aktif mungkin selain KRS yaitu presensi dosen gitu ya. Tapi kan sebelumnya itu masih manual. Sekarang itu sudah menggunakan QR code. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kita coba jelaskan dulu bagaimana cara mengaktifkannya ya. Nah, pertama, untuk mengaktifkannya itu ada di sini ya. Dia ada di menu akademik, kemudian ada di presensi kuliah. Nah, di presensi kuliah itu ada di bawah di setting presensi ya. Nah, itu ada di menu setting presensi oleh super admin. Nah, di sini apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kalau ingin mengaktifkan izin dan sakit, tinggal centang saja. Kalau dicentang artinya aktif ya. Gitu ya. Itu kalau ingin kita aktifkan izin dan sakit. Kedua, nah di sini cara mengaktifkannya. Presensi mahasiswa oleh dosen menggunakan QR code. Nah, itu kita centang. Kalau kita centang, ini artinya aktif presensi menggunakan QR code. Dan di sini ada waktu refresh QR code 5 detik, maksimalnya 20 detik. Ini maksudnya apa? Jadi, di sistem itu agar menghindari QR code-nya itu difoto gitu ya oleh temannya. Jadi, untuk di-share gitu ya ke grup atau misalkan, jadi mahasiswa yang belum hadir, belum di tempat tuh bisa untuk apa nge-scan gitu ya. Maka QR code itu akan merefresh setiap 5 detik, setiap detik yang kita setting. Kalau kita setting 10 detik ya setiap 10 detik gitu. Seperti itu. Cukup seperti ini saja. Ini sudah otomatis nanti QR code di eh, aplikasi Siakad itu akan aktif. Gitu, saya simpan misalkan. Tidak saya ubah ya ini. Jadi gagal karena nggak diubah. Oke. Nah, berikutnya, kalau sudah selesai. Ini tinggal dosen menggunakan aplikasi presensi menggunakan QR code. Caranya seperti apa? Nah, pertama, kita sebagai dosennya dulu. Bagaimana caranya? Ini saya logout dulu. Bentar. Kita login dulu sebagai dosennya.
Oke. Nah, ini login sebagai dosen di sini. Sorry. Nah, kemudian berikutnya di menu presensi kuliah mahasiswa seperti biasa. Nah, di sini seperti biasa tidak ada perbedaan, klik edit presensi di hari ini. Nah, kemudian kalau sudah presensi menggunakan QR code. Nah, tinggal diklik. Nanti ada muncul field ini. Nah, nanti seperti ini. Dia bisa misalkan di share screen atau di depan. Dia tinggal standby-kan dulu sebentar, misalkan selama 10 menit gitu ya. Dia tinggal seperti ini. Nah, ini QR code akan berubah setiap saat. Gitu. Jadi cukup lakukan seperti ini. Gitu. Ini untuk presensi di sisi dosen. Dia tidak harus lagi manual. Gitu. Update-nya adalah seperti ini. Ada presensi menggunakan QR code. Nanti kalau di sisi mahasiswa seperti apa? Di sisi mahasiswanya. Nah, caranya seperti ini kalau di sisi mahasiswa. Ini saya stop share dulu. Sebentar saya login dulu di sisi mahasiswanya. Oke, sebentar. Pindah dulu. Oke, sudah. Ini saya contohkan jika menggunakan aplikasi mobile ya, kalau di website nanti bisa ditunjukkan juga di laptop. Ini kalau menggunakan mobile, hmm, oke. Nah, seperti ini, nanti mahasiswa itu tinggal di menu presensi. Di sini, itu dia ada di sini, scan presensi. Scan, nah dia akan otomatis buka kamera. Nah, di sini, dia otomatis tinggal scan dosennya. Nah, sudah berhasil mengisi presensi, dan ada di sini. Sudah 14 November ada hadir. Gitu. Dan di dosennya juga otomatis terupdate. Coba saya refresh. Otomatis jadi hadir. Gitu. Seperti itu. Jadi ini secara otomatis ya. Siapa yang hadir, siapa yang alfa, atau yang absen tuh ada gitu. Nah, kemudian berikutnya nanti kalau yang izin dan sakit itu gimana? Kalau yang izin dan sakit masih harus manual ya. Kita ubahkan seperti ini. Misalkan izin sakit simpan. Gitu. Nah, seperti itu. Gitu. Nanti yang lainnya apakah dihadir atau alfa. Gitu, seperti itu. Ini mengenai bagaimana sistem presensi ya gitu. Jadi untuk yang hadir itu bisa langsung scan di aplikasi mobile atau di website gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mengenai eh, apa modul presensi menggunakan QR code. Sebenarnya update-nya cukup sederhana ya. Gitu hanya menambahkan bisa scan oleh mahasiswa dan dosen cukup bisa share QR code-nya. Gitu, seperti itu. Itu mengenai modul presensi gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Ima. Terima kasih Mas Kiki atas pemaparannya. Izin saya sampaikan kembali terkait fitur presensi QR Code ini. Nanti akan segera launching gitu ya di awal tahun 2025 gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan lagi gitu ya terkait fitur presensi. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi dari kampus STKIP Muhammadiyah Lumajang sudah menyampaikan gitu ya mau bertanya. Silahkan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Mbak Ima. Sama-sama silahkan Pak. Izin bertanya Mas Kiki, ini terkait dengan presensi ya Mas ya. Tapi yang ingin saya tanyakan ini bukan presensi untuk mahasiswa Mas, tapi presensi untuk dosen.
di presensi dosen itu kan ada mulai kuliah, kemudian ada selesai kuliah ya Mas ya. Nah, eh, saya tidak melihat keefektifan pengisian presensi itu. Dalam pengertian begini, Mas. Menurut pemahaman saya dengan adanya fitur atau menu mulai kuliah itu kan harapannya ketika dosen akan melaksanakan perkuliahan ya, misalnya dimulai pukul 8 ya, pukul 8, sebelum pukul 8 atau pada saat pukul 8 dosen mengklik mulai kuliah. Kemudian berikutnya BAP diisi. Setelah BAP diisi, disimpan BAP-nya, kemudian dosen melaksanakan presensi. Selesai perkuliahan itu diklik selesai kuliah, Mas. Nah, di dalam kenyataannya dosen-dosen kami itu tidak demikian, Mas Kiki. Tetapi absennya itu dilaksanakan di luar perkuliahan, di luar jam perkuliahan itu. Sehingga kami tidak bisa ngontrol apakah dosen itu betul melaksanakan perkuliahan tepat waktu atau tidak. Nah, ini mohon petunjuk bagaimana caranya Mas Kiki untuk menggunakan presensi dosen itu yang efektif begitu. Oke, Mas. Baik, terima kasih banyak itu. eh Pertanyaan yang sangat berat sekali. Kita coba jawab ya. Baik, mengenai fitur klik mulai dan klik selesai mungkin yang ada di sini ya. Nah, klik mulai dan ada yang simpan realisasi baru nanti dia klik selesai gitu. Secara flow seperti itu. Nah, eh untuk kondisi saat ini itu masih belum termaksimalkan mungkin. Nah, terkait dengan hal ini mungkin memang perlu bantuan juga mungkin dari sisi baik pimpinan gitu ya, atau kebijakan gitu dari kampus itu sendiri eh, agar gitu ya dosen misalkan secara tertib gitu ya untuk proses presensi itu menggunakan sistem gitu ya, menggunakan sistem itu pertama. Kedua gitu ya, mungkin perlu juga diinformasikan bahwasannya ada benefit lain. Jadi ketika kenapa dosen wajib melakukan presensi di sini gitu. Itu kemana gitu benefitnya? Yaitu ke laporan BAP. Jadi di sistem itu adalah laporan berita acara perkuliahan gitu yang hanya bisa muncul ketika dosen itu mengentrikan atau mengklik mulai dan selesai dan mengentrikan BAP-nya. Misalkan ini saya klik mulai dulu ya di sini. Kemudian saya isi dulu BAP-nya. Gitu ya, BAP-nya itu saya isi misalkan. Oh ya, sebentar. Saya share screen. Nah, tadi saya sudah klik mulai ya di sini. Waktu mulainya kan tercatat. Saya klik selesai. Sekarang saya telah mengajak mata kuliah. Ya, ini contoh dulu aja. Saya simpan realisasinya. Kemudian saya klik selesai. Gitu. Kalau di beberapa itu kadang dijadikan BAP yang ada di sistem itu dijadikan sebagai dasar penggajian gitu. Sehingga mau tidak mau terkadang dosen itu harus mengentrikan dengan tertib gitu. Di mana nanti efeknya ke sini ya. Efeknya itu kita sebagai operator kan wajib memvalidasi dulu pertama presensi kuliahnya tadi dosen. Ya di hari ini ah, ini itu ini benar ya. Nah, kan ada ya dia hadir atau tidak, saya validasi dulu saja. Ini kan efeknya adalah ke BAP sebenarnya atau laporan berita acara. Di sini ya, di menu laporan ada recap berita acara. Gitu. Saya cari dosen itu tadi yang nah, ini saya cetak. Nah, ada ya di sini. Dia akan ada laporan berita acara. Misalkan gitu ya. Apakah jadi berdasarkan BAP ini atau BAP ini terkadang dibutuhkan juga biasanya untuk akreditasi atau untuk dosen itu sendiri ya untuk ke sister gitu ya. Itu memerlukan BAP ini gitu seperti itu. Nah,
terkait hal tersebut mungkin memang perlu ditekankan untuk dosen itu misalkan mengisi gitu kan. Memang kalau dari sisi sistem itu kita hanya menyediakan fitur, nah itu dikembalikan lagi ke proses implementasi di kampus itu sendiri. Seperti itu sih Pak, terkait dengan hal tersebut. Gitu. Oke, mungkin dari perwakilan kampus SDKIP Muhammadiyah Lumajang, apakah sudah terjawab atau belum, Bapak? Kiranya. Sudah, Mbak. Untuk yang absensi mahasiswa menggunakan QR itu baru bisa dilaksanakan mulai Januari 2025 ya? Oke, perkiraan di bulan Februari tahun 2025, Bapak. Gitu. Februari 2025. Ya, Betul. baik. Oke. Mungkin izin saya lanjutkan ya Pak ya, ke pertanyaan selanjutnya dari kampus Universitas Yatsi Madasi. Silahkan Bapak Irfan untuk menyampaikan pertanyaan. Izin Pak Kiki, mungkin nggak beda jauh pertanyaan seperti tadi yang ditanyakan oleh STKIP Muhammadiyah. Tapi kalau yang tadi dijelaskan kan oleh Pak Kiki itu adalah fitur presensi yang dilakukan di Siakat ya gitu. Sedangkan di kami presensi itu dilakukan di LMS Pak gitu. Apakah akan bisa Pak untuk yang fitur QR code ini dipakai di LMS juga? Gitu sih Pak Kiki sebenarnya. Terima Oke, kasih Pak Kiki. itu oke siap. Itu otomatis Pak bisa terintegrasi. Nanti otomatis di LMS juga dosen tuh di LMS tuh ada generate QR code. Nah, setelah itu nanti mahasiswanya juga ada fitur scan. Jadi karena memang sebenarnya LMS dan si akad kita juga sudah menggunakan database yang sama, itu otomatis terintegrasi, Pak. Kemarin sudah dikembangkan juga sih di LMS. Gitu. Seperti itu sih, Berarti Pak. mahasiswanya juga untuk scan QR code-nya itu dari LMS ya, bukan dari Siakat ya. Nanti jadi klik ya dari LMS tapi nanti redirect sih Pak ke ke web ke aplikasi yang si akadnya gitu, khusus untuk scan aja. Seperti itu. Intinya akan bisa nanti ya pada tahun Bisa ya. 2025 ya. Ya, insya Allah bisa, Pak. Betul. Terima kasih ya. Nah, baik, sama-sama. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Silakan mungkin kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan. Silakan, apakah raise hand atau melalui kolom chat? Boleh? Mungkin izin ada satu pertanyaan yang terlewat ya dari Ibisa Oke. Purworejo. Oh ya, silakan. Mungkin pertanyaan itu tadi, memungkinkan tidak jika di sistem ditambahkan bisa unduh undangan wisuda jika mahasiswa sudah daftar atau berhasil selesai daftar wisuda ya. Baik. Nah, memang untuk saat ini belum sampai dengan ke undangan wisuda tersebut gitu. Itu sebuah usulan yang sangat bagus juga gitu ya. Ketika mahasiswa berhasil daftar dan sudah lunas misalkan, atau ketika sudah lunas dia baru bisa unduh gitu, ada undangan. Saat ini memang belum ya. Kita sediakan gitu kalau memang diperlukan. Kita itu memiliki fitur surat ya Bapak Ibu. Fitur surat yang itu dinamis sekali. Mau ratusan surat, jenis surat itu bisa digunakan gitu. Nah, nanti mau template-nya seperti apa, itu bisa digunakan di sana gitu ya. Jadi sudah tidak lagi misalkan mahasiswa untuk surat keterangan aktif itu harus datang ke kampus gitu ya. Yang dari luar kota harus datang gitu ya. Nah, itu sudah menggunakan aplikasi Siakat, itu sudah ada ya fitur surat, dan bisa mahasiswa mengajukan langsung di ACC, langsung dia bisa cetak gitu suratnya. Itu jika tertarik mungkin nanti bisa menghubungi tim marketing ya, bisa ke Mbak Ima atau bisa ke Mbak Vika gitu. Seperti itu. Oke, Mas Kiki izin menjawabkan lagi ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan lupa mengisi form presensi kehadiran yang sudah dikirim oleh Mbak Vika melalui kolom chat Zoom-nya, dikarenakan presensi ini yang nantinya itu Bapak dan Ibu dapat mendapatkan sertifikat gitu ya dari pelatihan expert ini.
Gitu. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, silakan untuk mengisi form presensi juga. Gitu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu apabila masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup, silakan. Oke, mungkin dari Bapak Ibu, oke ada lagi. Dari kampus ITBSS, apakah dapat mohon dibagikan jika ada rekaman? Oke, untuk rekaman materi ini nanti akan disampaikan melalui grup koordinasi berbentuk link ya Pak ya? Gitu. Nanti dari Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan melalui grup koordinasi gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang sudah menunjukkan waktu makan siang atau waktu zuhur ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian belum ada pertanyaan lagi gitu ya. Nanti bisa disampaikan melalui grup koordinasi. Mungkin dari Mas Kiki ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup Mas Kiki? Sudah Silakan. cukup, Pak. Oke. Baik. Apabila dari Bapak Ibu sekalian sudah cukup juga gitu ya terkait pelatihan series ini untuk fitur wisuda dan fitur presensi gitu ya yang nanti untuk fitur presensi QR Code ini akan dirilis pada awal tahun 2025 begitu ya. Nanti untuk teknisnya seperti apa nanti akan diinfokan gitu ya melalui grup koordinasi. Kemudian juga apabila tadi ada yang ditanyakan silakan dapat disampaikan melalui grup koordinasi. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan gitu ya untuk hadir pada sesi pelatihan expert series kami gitu ya Pak dari pagi hingga siang hari ini sangat luar biasa sekali gitu ya tidak terasa waktunya sudah siang ya untuk waktu istirahat. Mohon maaf apabila dari kami gitu ya selaku saya MC kemudian dari Mas Kiki Setiawan terdapat kekurangan gitu ya terkait pemaparan atau penyampaian materi tadi gitu ya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Mas Kiki selaku trainer atau tim ahli pada pelatihan dari pagi hingga siang ini gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mari Bapak Ibu.